Oke, baik. Hari ini kita masuk lagi ke seri bahasa Jepang dasar ya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai konsonan ganda atau rangkap. Orang menyebutnya kadang konsonan ganda atau rangkap ya. Nanti apa itu konsonan rangkap atau ganda ya, kita akan bahas di video kali ini. Dan masih di seri huruf kana, yaitu huruf hiragana dan katakana ya. Karena konsonan ganda itu merupakan bagian materi bagian ya dari huruf hiragana dan katakana ya. Karena kita masih bahas mengenai huruf dasar, yaitu huruf dasar kan cuma dua ya, hiragana dan katakana. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bahas aja langsung. Kita masuk ke sesi coret-coretan kita ya. Nah, di tanda baca lagi konsonan rangkap atau ganda ya, masih berhubungan dengan video-video sebelumnya ya. Makanya kalau bisa kalian pelajari dulu video-video sebelumnya mengenai huruf dasar, tanda baca dakuten, handakuten, ion dan sebagainya di channel ini sebelum kalian masuk ke materi ini ya, yaitu konsonan ganda atau rangkap ya. Karena untuk bisa masuk ke materi ini harus pelajari dulu mengenai khususnya tanda baca ion, dakuten dan handakuten dan sebagainya, karena huruf-huruf itu bakal kita pakai lagi ya. Nah, masuk ke konsonan rangkap atau ganda ya, bagaimana sih gitu loh, apa sih huruf ganda dan konsonan ganda dan rangkap. Nah, ceritanya seperti ini. Dalam bahasa Jepang itu sangat sulit sekali ya. Sebelum kita masuk belajar ini ya, sebelum kita belajar konsonan rangkap ini, sangat sulit sekali kita menulis huruf mati ya, yang berdiri sendiri ya. Misalnya ada huruf K sendirian ya kan, golongan K ada, tapi golongan K ada ya, golongan K itu ada K, Ki, Ku, Ke, Ko. Tapi kalau K sendirian, K berdiri sendiri itu nggak bisa, nggak ada hurufnya ya. Atau huruf yang lain yang berdiri sendiri, huruf mati ya, katakanlah huruf mati, ada S sendirian atau T sendirian juga. Yang jelas huruf-huruf mati lah ya, H sendirian gitu ya. Ini udah bisa ditulis dalam bahasa Jepang ya, sebelum kita belajar konsonan rangkap. Nah, bagaimana caranya? Ada solusinya. Ternyata ada solusi untuk menulis huruf-huruf mati ini yang berdiri sendiri atau ganda ya. Nah, jadi untuk konsonan rangkap ini yang akan kita pelajari adalah nanti kalau kalian dia berhubungan dengan huruf mati ya, kalian menggunakan konsonan rangkap, aturan ini ya, aturan konsonan rangkap ini berhubungan dengan huruf mati ya. Huruf mati itu di luar dari huruf vokal ya, atau huruf hidup. Huruf vokal kan A, I, U, E, O ya, berarti di luar dari itulah ya. Itu disebut sebagai huruf mati. Nah, dia harus pakai aturan konsonan rangkap ya. Nah, yang kedua, nanti huruf mati ini yang berdiri sendiri atau ganda tadi itu diganti dengan apa dong gitu kan? Diganti dengan huruf su ya, huruf su, huruf pesu ya. Saya kutip ya. Gitu ya. Yang ditulis agak kecil, yang ditulis. Nah, ini harus perhatikan nih, aturan main yang kedua nih. Sedikit kecil ya, sedikit kecil. Nah, ingat ya, kalau su hiragana seperti apa? Begini kan, su hiragana ya. Ini su untuk hiragana. Kalau su untuk katakana seperti berikut ya kan. Ini su untuk katakana kan. Nah, nanti huruf yang ganda ini atau huruf mati ini akan digantikan dengan su ini yang ditulis sedikit kecil ya. Kalau masih bingung, kita langsung ke contoh soal aja dah ya. Saya contoh soal yang huruf hiragana dulu ya. Huruf hiragana saya pakai pulpen merah deh ya. Nah, saya ambil contoh kalimat ini, misalnya kekong. Kekong itu artinya menikah ya dalam bahasa Indonesianya ya. Bahasa Jepangnya kekong. Kalian perhatikan di sini ada huruf K yang berdiri sendirian nih. Ini nggak bisa ditulis. Nggak ada, kalau kalian cari di daftar huruf hiragana maupun katakana nggak ada tuh huruf K yang berdiri sendirian, nggak ada ya. Makanya kalian ganti dengan su tadi.
Yuk kita cari dulu. K itu ada, ya kan? K itu ada kan? K seperti ini, ya. Kalau kalian cari di huruf ini huruf hiragana ya, huruf hiragana. Contoh huruf hiragana ya. Jangan kebalik, ingat. Kemudian ada K sendirian ini kita lewat dulu ya. K sendirian ini kita lewat dulu lah ya. Kita lewat nih. Ya, saya kasih space di sini kosong buat menulis K sendirian ini. Kemudian ada ko ya. Ko itu seperti berikut. Ini ko kan. Kemudian ada N sendirian ada ya. N sendirian ada ya. Walaupun N itu huruf mati tapi N sendirian ada ya dalam bahasa Jepang. Begini bentuknya. Nah, K sendirian inilah nanti yang ditulis dengan su kecil. Ini kan kebetulan huruf hiragana ya. Maka pakai su hiragana. Su-nya ditulis agak sedikit kecil ya. Jangan sama besar ya. Tidak boleh sama besar, tidak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini. Nggak boleh, ini kan sama besar ya. Ditulisnya agak kecil sedikit. Nah, ini tulisan dari Kekko. Atau saya rapiin sedikit. No. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya contoh 2 deh, nomor 2 biar tambah paham. Sippai. Sippai itu artinya gagal ya dalam bahasa Jepang. Kalian perhatikan di sini ada P sendirian lagi tuh, ya kan? P sendirian yang double atau ganda gitu ya. Nah, kita tulis dulu si ya. Si itu ada si seperti ini. Si hiragana seperti itu kan. P-nya kita lewat dulu deh. P sendirian ini kita lewat. Lanjut ke pa. Kalau pa ada loh ya. Pa itu ada. Pa seperti ini bentuknya. Dia di golongan P ya. Ini pa ya. Handakuten jangan lupa. Kemudian ada I, huruf I-nya jangan lupa ya. Tuh. P sendirian ini diganti dengan su kecil. Nah, itu dia maksudnya. Nah, atau saya tulis lebih rapi jadi begini. Nah, itu dia tulisan dari Sippai. Ya. Jadi solusinya seperti itu untuk huruf-huruf mati atau huruf ganda ya. Huruf ganda, huruf mati ya, huruf ganda yang mati loh ya. Huruf mati tapi ganda gitu atau rangkap. Harus menggunakan aturan konsonan rangkap atau ganda. Nah, itu hiragana. Bagaimana dengan katakana? Saya pakai pulpen apa nih? Warna biru aja lah ya. Bagaimana dengan katakana? Ayo, katakana gimana tuh? Contoh, katakana juga sama aturannya, nggak ada beda. Contoh bedo ya. Beda itu diambil di kata bahasa Inggris bed, artinya tempat tidur. Ya. Katakana di kata serapan harus tulis pakai katakana. Ya kan? Ini ada D sendirian lagi nih. Nah, nanti dia diganti dengan su kecil. Kita lanjut dulu B ada ya seperti ini B katakana kan seperti ini ya. Kemudian ada D-nya lewat dulu lah ya. Walaupun kita udah tahu kalau ini tulisnya pakai su kecil ya. Biar nggak bingung karena kita baru belajar nih ya. Saya lewat dulu lah. Kemudian ada do seperti berikut ya. Do katakana loh ya. Ini kita contoh soal katakana. Nah, D ini maka diganti dengan su kecil. Cuma su-nya su katakana dong. Su katakana seperti ini ya. Tuh seperti itu. Su-nya ditulis agak kecil sedikit. Tuh. Ini tulisan dari bedo. Gitu ya. Kemudian lanjut contoh nomor 2 deh biar lebih paham lagi yaitu kopu. Kopu itu artinya diambil dari kata cup ya, artinya gelas atau cangkir. Bahasa serapan asing, maka ditulis pakai katakana. P sendirian lagi ya. Kita tulis dulu ko kan seperti ini katakananya kan. Kemudian pu, ini P-nya lewat dulu. Kita kasih space sedikit. Kemudian ada pu kan, pu seperti ini. Tuh, inilah pu. Nah, P yang kecil P sendirian inilah yang diganti dengan su. Nah, udahlah, sepertinya paham nih sampai sini ya. Jadi tulisan kopu adalah seperti begini, itu ya. Oke, itu aja mungkin seputar tanda baca, seputar konsonan rangkap atau konsonan ganda ya. Jadi solusinya untuk huruf mati yang berdiri sendiri udah tahu tuh ya, yaitu digantikan dengan su kecil ya. Ini contoh huruf hiragana udah, katakana udah. Lanjut ke latihan biar lebih paham lagi.
Di bawah saya sudah siapkan latihan. Ada 4 nomor totalnya ya. Hiragana 2, katakana 2. Tuh. Untuk hiragana Zashi majalah ya. Ada S double lagi curiga tuh ya. Kemudian nomor 2 Niki buku harian, katakana resto diambil kata rest istirahat ya. Ini permisalan aja ya. Buat latihan kalian. Herumeto diambil dari kata helm ya, bahasa serapan asing pakai katakana ya. Silakan dikerjakan ini semuanya ya, 4 nomor aja ya. Nanti mungkin kalian mau untuk koreksi boleh nanti tulis aja di kolom komentar biar kita bisa koreksi bareng-bareng ya. Nanti saya juga ikut bantu koreksi gitu ya. Jadi itu aja mungkin mengenai kosongan rangkap ya. Untuk seri kali ini mengenai kosongan ganda atau rangkap tadi ya di huruf hiragana maupun katakana ya. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi seperti biasa terima kasih banyak ya sudah menonton channel Japan Onigiri ya. Jangan lupa belajar terus. Masih banyak di video-video sebelumnya ya. Tanda bacaan Rakuten, Handakuten dan sebagainya harus kalian pelajari sebelum masuk ke materi ini ya. Gitu. Listnya ada semua di channel ini ya. Itu aja mungkin dari saya ya. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimashita.